yang expired, ya, itu jumlahnya sampai dengan 1,3 miliar ton. Dan 1,3 miliar ton itu 4 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan supaya 795 juta itu tidak kelaparan. Dan kembali lagi, ayat dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Jadi yang salah adalah sistem, ya. Jadi yang salah itu adalah sistem yang dijalankan oleh umat manusia. Next, lanjut. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi, global paradox. Ini dibuat oleh lembaga PEW Research Center tahun 2014. Mereka membuat regresi dari tingkat indeks kesolehan negara-negara dengan pendapatan per kapita. Di situ terlihat adanya jadi masing-masing kesolehan agamanya, ya. Artinya kalau dia taat beribadah maka indeksnya tinggi. Bolivia ya berarti dengan Katoliknya, Filipina dengan Katoliknya, Indonesia dengan Islamnya, dan seterusnya. Dan dari hasil regresi ini akhirnya PEW itu membuat sebuah artikel jurnal yang menyebutkan bahwa cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan ateis. Karena terbukti negara-negara yang meniadakan Tuhan pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Nah, hipotesa-hipotesa inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan awas, ya. Fitnah umatku adalah harta, ya. Next, lanjut. Nah, 2 orang Yahudi pemenang Nobel, ya. Salah satunya adalah ini Milton Friedman, kemudian ada Stiglitz. Ketimpangan yang tadi itu dijawab oleh peradaban Barat dengan model kapitalismenya dengan konsep CSR, ya, konsep CSR. Tetapi mereka yang Yahudi pun juga menyebutkan bahwa CSR daripada sebuah perusahaan sebenarnya tanyakan saja kepada yang menyelenggarakan CSR-nya dari dalam lubuk hatinya, bahwa CSR tersebut pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi keuntungan perusahaan. Jadi saya mengeluarkan CSR supaya tidak diganggu dan seterusnya. Jadi bukan untuk mensejahterakan, enggak. Kemudian Stiglitz juga mengatakan trickle down economics itu hanya mimpi lah, nggak ada tuh trickle down economics. Padahal kedua orang ini adalah Yahudi tulen. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep membagi sisa makan malam. Jadi kalau teman-teman bilang dan teman-teman bisa lihat konsep CSR itu adalah sales kurang COGS, kurang gross profit, kurang sampai dengan laba bersih, baru kita bicara pembagian laba bersih ini. Teman-teman sekalian, jujur saja, laba bersih itu ROI berapa sih dalam industri? Paling 5%, 10%, 20% laba bersih, ya. Dan itu yang kita ributkan untuk dibagi. Sementara eksistensi perusahaan itu adanya di sales, COGS, dan seterusnya. Lantas atas kepentingan siapa sales, COGS, dan seterusnya itu dibuat? Itu adalah kepentingan sang pemilik modal. Bottom line itu bisa dia setel. Oleh karenanya tadi seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Imran 92, lantarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Belum sampai kebajikan sempurna bagi seorang sebelum dia mencintai harta terbaik yang dicintainya. Kalau teman-teman menjadi pengusaha, tanyakan kepada pengusahanya itu, Pak, apakah mau dibagi itu laba? Insya Allah dibagi. Tapi jangan pernah ditanya, Pak, mau dikasih nggak pabriknya? Mau dibagi nggak engine-nya? Kenapa? Itu membuktikan bahwa laba bukanlah harta terbaik yang dicintai bagi seorang pengusaha. Harta terbaik yang dicintai tidak lain adalah engine. Dan kalau kita lihat tadi wakaf itu semuanya bicara tentang membagi engine, membagi mesin daripada harta produktifnya, bukan hasil bersih. Next, lanjut. Nah, sehingga ada 2 profesor, yaitu Gary Hamel dan Prahala yang ada di Harvard.
mereka sudah kecewa dengan CSR dan melahirkan konsep yang namanya corporate shared value. Dan corporate shared value itu sendiri adalah mengintegrasikan kepentingan sosial ke dalam perusahaan. Ternyata Islam sudah membahasnya 15 abad yang lalu. Next, lanjut. Ini tadi sudah ya, antara mandat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pertanyaannya, ada nggak instrumen seperti ini di ajaran agama yang lain? Ya, ini saya bilang masya Allah, ini pasti hebat. Kalau saja wakaf zakat itu tidak hebat, itu bukanlah instrumennya, tetapi kita yang melaksanakannya yang belum sempurna. Next, lanjut. Teman-teman sekalian, bicara tentang wakaf. Wakaf ini ada 2 hadis ya yang masyhur di kalangan ulama tentang wakaf pertama kali. Hadis yang pertama adalah bicara tentang masjid. Oke. Yang kedua bicara tentang kebun. Nah, kita akan bahas yang kebun ini. Jadi kita tidak pertentangkan keduanya, karena kalau sudah urusan wakaf, semua ulama sepakat ini adalah area ijtihad. Nah, teman-teman sekalian, di dalam hadis yang masyhur disebutkan bahwa Umar mendapatkan sebidang kebun kurma yang ranum, yang subur. Dan kenapa dia datang kepada Rasulullah? Lihat kalimat pertamanya, saya belum pernah mendapatkan aset sebaik ini. Lan kalau dirahata tunfiku bimatuliku. Jadi yang dikasih itu adalah aset terbaik yang paling dia cintainya. Jadi bukan tanah sengketa atau tanah daripada nggak ada yang ngurus diwakafkan. Jadi kalau ada 2 tanah, yang satu tanah subur, yang satu tanah belum diurus, mana diwakafkan? Harus ke tanah yang subur, yang sudah ranum, yang tinggal petik. Ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah mengatakan, ya, bila engkau suka, kau tahan tanah tersebut, tidak engkau wariskan, tidak engkau berikan, tidak engkau hadiahkan, dan tidak engkau jual. Dan ini menjadi basis dasar dari hukum wakaf, bahwa aset wakaf tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, dan tidak bisa dihibahkan. Kalimat seterusnya itu sudah kalimat penjelas, teman-teman sekalian, bukan kalimat Rasulullah lagi, kalimat penjelas. Oleh karenanya inilah masuk ke dalam area ijtihad. Dan area ijtihad di sini harus kita pandang sebagai rahmat daripada Allah untuk bisa menjawab kekinian daripada kompleksitas ekonomi. Bukan Rasulullah lagi, sudah penjelas, ya. Nah, apa penjelasnya? Penjelas yang di sini yang paling menarik adalah bolehnya nazir mendapatkan manfaat dari pengelolaan aset tersebut. Nah, berapa jumlahnya? Fatwa DSN MUI beristihad maksimal 10% daripada hasil bersih. Hasil bersih ya, setelah dikurangi biaya produksi. Geser sedikit ke Malaysia.